Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ini saya lihat Samarinda, Balikpapan hujan? Hujan ya? Jogja sudah mulai susah hujan. Ya, bahkan ada sebagian yang kekeringan Jogja ya. Banjir ya? Itu berlimpah berarti rezekinya. Amin, amin. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Iwan ya yang sudah memperkenalkan saya dan mengizinkan saya untuk berdiri di sini. Ya, jomplang ya memang karena yang satunya 105 kilo, saya nggak tahu beliau berapa, pasti jomplang lah gitu ya. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau sekarang saya tampil harus dengan jas. Ada dua hal yang harus saya jaga sebagai ketua Eksbang. Saya tuh dilarang kurus dan dilarang kumuh. Coba lihat, tadi ada dua anak Eksbang di depan situ. Nggak ada yang kurus, Pak. Karena memang saya larang, Pak. Kalau pengurus Eksbang kurus dan kumuh, bisa jadi fitnah, Pak. Bayangkan kalau ada orang tua yang anaknya kerja di bank, ngelihat kita kurus tuh, Mas Samad, dia akan bilang, masih mau keluar dari kerjaanmu? Tuh jadi kayak gitu tuh. Kurus dan kumuh. Jadi bukannya kami tidak mau, Pak, kami mau kurus, ya Pak. Tapi ini demi dakwah ya nggak apa-apa lah, kita ikhlaskan lah ya. Baik, itu bercanda. Baik, nama saya El, tapi saya bukan anaknya Ahmad Dhani. Saya El Chandra dari Yogyakarta. Tadi jam 6 pagi sudah ada pasukan dari Balikpapan menjemput saya di Samarinda. Mudah-mudahan waktu ini kita bisa manfaatkan dengan baik. Terima kasih pada teman-teman Balikpapan yang sudah mengundang. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa membawa nilai tambah yang baik. Hari ini saya ingin membicarakan bukan Eksbang, tapi tadi saya sangat bersyukur ya. 3 komunitas ada di satu panggung dan memang harusnya begitu. Eksbang, jangan-jangan di sini juga ada yang Eksbang. Boleh angkat tangannya Eksbang? Banyak ya. Atau yang masih kerja, nggak apa-apa. Oke, jadi sedikit. Oke, mungkin yang masih kerja belum mau angkat tangan, nggak masalah. Ya, ya. Yang masalah kerjaannya sebetulnya. Angkat tangannya nggak masalah. Ya. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena selama ini kalau Eksbang itu mainnya dengan dia saja, nggak jadi apa-apa, Pak. Bayangin anak Eksbang jualan sama anak Eksbang, Pak. Itu kayak orang bokek ketemu orang bokek. Lah yang beli sopo, Pak? Semuanya mau jualan. Kenapa? Kan dia sedang kehilangan penghasilan kan. Terus apa setelah di luar jualan gitu kan? Jualan sama temennya yang Eksbang juga. Lah yang itu juga jualan gitu kan. Akhirnya gak ada yang beli, Pak. Makanya anak Eksbang itu harus main sama pengusaha. Nih tadi diwakili oleh Infinity Muslimpreneur. Tuh pengusahanya tuh. Kenapa? Rekan-rekan Eksbang kita ini DNA-nya pegawai. Ya, kita ini DNA-nya pegawai. Apa yang paling lemah dengan pegawai? Mental dagang kita tuh yang lemah. Kita tuh mental pengusahanya tuh kurang. Kenapa? Karena selama ini dapat penghasilan tetap. Tanggal 25 masuk, 25 masuk. Diem aja masuk kan gitu. Akhirnya mentalnya jadi kurang kuat. Tapi coba kalau pengusaha, itu doanya udah mulai tanggal 1, Pak. Wah kenceng. Kenapa? Karena khawatir jangan sampai nanti di akhir bulan nggak bisa bayar gaji karyawan kan gitu. Wah itu mentalnya mah udah lebih jago dari kita. Lah kita yang Eksbang perlu tuh belajar itu, mentransfer mental itu. Karena itu harus ketemu, Pak. Ini Eksbang tuh harus ketemu sama pengusaha. Ya, nah ketemunya di mana? Di BRBU ternyata. Itu kumpul tuh, ada pengusahanya, ada Eksbangnya di situ. Nah harusnya memang seperti itu. Dan ini yang kita harapkan ya.
BRBU itu punya cabang di Malang, betul ya Mas Samad ya? Cabang BRBU di Malang itu ketuanya BRBU Malang, itu ketua X-Bank Malang. Alhamdulillah, saya kemarin ke sana ke Malang gitu kan, Pak kita sekarang jadi cabangnya BRBU, alhamdulillah. Ya. Jadi memang harus bekerja sama seperti ini, saling menguatkan, karena semuanya kan membawa apa ya? Membawa isu, membawa motivasi hijrah. Jadi memang saling menguatkan. Baik, terima kasih untuk itu rekan-rekan semua yang ada di Balikpapan ya. Tapi sekarang saya mau sharing mengenai mengenai menuju bisnis yang berkah. Karena saya dengar katanya banyak juga pengusaha yang hadir pada hari ini. Baik, saya asumsikan ini pengusaha, karena yang X-Bank juga bukan pengusaha, sedang berusaha kalau mereka, ya nggak apa-apa. Ntar Allah jadi pengusaha. Menuju bisnis yang berkah. Para pengusaha sekalian, Bapak Ibu, mana yang mau dipilih? Punya usaha untung atau punya usaha berkah? Yakin, yakin. Punya usaha untung apa punya usaha berkah? Hah? Yakin berkah? Apa Pak? Jawaban cerdas. Berkah dan untung. Kalau begitu saya tanya, untung dulu apa berkah dulu? Untung dulu atau berkah dulu? Kadang-kadang seperti itu. Padahal kalau saya ketemu pengusaha, ya itu kalau ditanya ya, sebetulnya tujuan bisnis Bapak itu apa? Tujuan Bapak punya bisnis apa? Sebagian besar akan ngomong, mencari keberkahan. Sebagian pengusaha ingin berbisnis itu untuk mencari keberkahan. Cuma pertanyaannya sekarang, sudah menuju ke sana atau belum? Sudah, bagaimana caranya? Cara itu udah cukup atau belum? Yuk coba kita lihat. Apakah sekarang ini niat untuk mendapatkan keberkahan itu dilakukan dengan cara yang sudah cukup atau belum? Mau berkah semua? Alhamdulillah. Oke, masuk ke materinya. Bapak Ibu sekalian, jadi orang Islam itu bisa bebas nggak? Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Karena kita punya aturan gitu loh. Jadi kalau ada yang pingin bebas hidupnya, jangan jadi orang Islam. Karena jadi orang Islam pasti harus terikat dengan aturannya gitu loh. Setuju gak sih? Apa aturannya itu? Ya syariat Islam. Pertanyaannya, bisnis kita yang katanya ingin mendapatkan keberkahan itu sudah terikat gak dengan aturan Islam? Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong bisnis, bisnis itu kan prosesnya kayak gini. Silakan klik Mas. Nih proses bisnis. Dimulai dari ide bisnisnya. Kalau tadi Bapak yang ngasih pertanyaan kan sudah punya tuh apa idenya, bikin bisnis travel umroh. Itu kan selalu harus dimulai dengan ide bisnis. Setelah itu baru menyiapkan modal. Setelah ide bisnisnya ada, terus disiapkan modalnya, baru mengeksekusi bisnisnya. Waktu mengeksekusi bisnis, di situ ada proses. Setelah itu, apa yang kita harapkan dari bisnisnya adalah hasil. Ya, adalah hasil. Nih. Ini proses bisnis. Saya tanya sekarang, kalau kita ngomong proses bisnis, semua orang melakukan hal yang sama nggak Bapak Ibu? Semua orang melakukan hal yang sama nggak? Iya. Yang Islam atau yang non-Islam melakukan proses yang sama nggak? Sama. Padahal kita yang Islam pengennya mendapatkan keberkahan kita.
Berarti kita ini punya keinginan yang lebih daripada yang non-Islam dalam berbisnis. Boleh nggak saya simpulkan gitu? Kalau proses ini sama, sementara kita ingin lebih, bisa nggak kita hanya mencontek cara dia? Enggak, mungkin memang mereka nggak ingin, atau mungkin mereka nggak tahu adanya keberkahan itu. Sehingga buat mereka berbisnis ya hanya sekedar menjalani proses selesai. Tapi buat kita yang Islam dan ingin mendapatkan keberkahan, bisa hanya sekedar itu? Tidak mungkin, Pak. Dimulai dari apa? Dari ide. Tadi saya bilang, jadi orang Islam itu tidak bisa bebas. Suka, tidak suka, gak bisa bebas, Pak. Menentukan ide bisnis orang Islam bisa sembarangan nggak? Bapak, saya kasih informasi ya sekarang ya. Bisnis yang lagi booming sekarang itu judi online. Gimana kalau kita buat, Pak? Ya, ya. Dan itu paketnya ditambahi lagi dengan pinjaman online, Pak. Gimana kalau kita buat? Bisa nggak kita buat itu, Pak? Bisa nggak? Bisa. Boleh nggak kita buat itu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Kenapa nggak boleh? Bapak tahu undang-undang perjudian di KUHP itu 303 nama pasalnya, Pak. Jadi sebetulnya di undang-undang itu, ya, kalau ada pengacara mohon saya diperbaiki kalau saya salah. Di undang-undang itu ternyata di negeri ini judi tidak dilarang. Judi itu cuma perlu dapat izin. Yang salah itu melakukan perjudian nggak pakai izin, itu yang salah, Pak. Jadi kalau pakai izin, boleh. Urus izin berarti. Tuh, coba baca deh KUHP pasal 303. Bunyinya itu. Jadi bukan larang, bukan ada yang larang bikin perjudian. Oke? Jadi kalau kita mengacu kepada hukum negara ini, kita perlu punya izin untuk melakukan bisnis itu. Ayo, gimana? Kita urus izin itu. Hah? Enggak juga kan akhirnya kan? Kenapa? Kenapa kita nggak boleh melakukan itu? Kenapa, Pak? Kok kita nggak mau bikin bisnis yang lagi booming itu? Karena syariat kita melarang. Setuju nggak? Mungkin ada yang berpikir, kenapa sih syariat melarang ini gitu lah? Coba kalau nggak dilarang kan kita jadi ikut nih, dapat keuntungan dari itu, gitu. Jadi dari ide aja kita tuh nggak bisa bebas, Pak. Nih, nanti pegawai-pegawai tenaga kerja dari China itu akan banyak datang tuh. Mungkin udah banyak kan? Berarti pasar daging babi bagus nggak, Pak? Wow. Gimana kalau kita buat peternakan babi, Pak? Hah? Gimana? Kita buat saja. Oh, menjanjikan ini. Hah? Mau nggak? Mau? Bisa nggak kita? Boleh nggak? Kenapa, Pak? Karena syariat melarang. Tuh, nggak enak kan jadi orang Islam kan? Ini bercanda loh ya, jangan diambil serius loh. Gak bisa, orang Islam itu harus terikat. Gak bisa bebas, semaunya itu kagak bisa. Ya, itu baru ngomong ide loh, Pak. Taruhlah akhirnya kita capai, dapat itu ide, dan itu syar'i, diperbolehkan oleh syariat. Apa yang berikutnya? Loh, mana? Yang berikutnya apa? Nyiapin modal. Pak, saya tanya. Kalau kita bisnis, modalnya boleh dapat sembarangan nggak? Halo, mulai susah dijawabnya. Halo, Pak.
Kalau kita punya bisnis, modalnya boleh dapat sembarangan nggak? Kenapa nggak boleh, Pak? Karena syariat kita menentukan. Nah sekarang, tadi Asamat bilang, sekarang kita, entah gimana ya, kita itu kalau kepala kita lagi mikir modal, langsung kayak otomatis bank, gitu tak ya? Betul kan? Otomatis bank. Bahkan ada yang menyangka begini, gimana bisnis mau maju kalau nggak berhubungan dengan bank? Ada nggak pendapat itu? Ada yang bilang begini, bank itu manfaatnya besar. Banyak yang bilang begitu. Banyak yang protes sama saya tuh gara-gara dakwahin anti riba di X-Bank. X-Bank, kamu nih bisanya mengharam-haramkan tuh riba. Kamu nggak tahu apa kalau riba itu banyak manfaatnya? Saya tanya, yang ngalamin riba itu X-Bank atau siapa, Pak? Bapak Ibu, yang mengharamkan riba itu siapa sih? Yang mengharamkan riba itu Allah, Pak, bukan X-Bank. Kalau dia bilang, X-Bank, kamu ini sok-sokan ngelarang riba, nggak ngerti apa kalau riba itu banyak manfaatnya. Nggak ngerti apa kalau riba itu banyak manfaatnya. Dan sekarang kita tahu bahwa yang ngelarang riba itu Allah. Itu sama nggak dia mau bilang begini, Allah ini nggak tahu apa kalau riba itu banyak manfaatnya, gitu tak? Sama nggak? Ngelarang riba banyak manfaatnya. Tapi lucu, Pak, saya ketemu pengusaha yang punya pendapat kayak ini tuh lucu. Tadinya dia dengan bangga bahwa wah, usaha maju karena bank. Habis itu pas Covid ketemu, Pak. Saya tanya, gimana bisnis, bro? Dia ngomong, repot, Pak. Kenapa? Semua lini kena pengaruhnya. Oh gitu. Iya. Jadi ya mau bagaimana? Tapi Bapak tahu, sebetulnya yang paling berat itu, Pak, bayar cicilan bank. Dulu dia ngomong banyak manfaatnya. Begitu ada Covid, yang paling berat adalah bayar cicilan bank, kata dia. Tuh coba kalau Allah mau ngetes itu kan gampang ya. Yang dikirimin yang kecil-kecil begitu tuh, Covid itu. Luntur semua pendapat itu. Coba, itu cara Allah tuh. Kembali lagi, kita nggak bisa bebas. Modal. Saya tanya, Pak. Zaman Rasulullah itu sahabatnya banyak pedagang nggak sih? Banyak. Pedagang itu pengusaha kan? Saya tanya, pedagang waktu zaman Rasulullah butuh tambahan modal nggak waktu itu, Pak? Nih mau berdagang nih ke Sam, oke? Mau berdagang ke Sam. Mau dong dia men-scale up omsetnya, betul dong? Kalau dia mau scale up omsetnya, apa yang dia lakukan? Beli barang dagangan lebih banyak, kan gitu kan? Untuk dijual di Sam, gitu kan? Agar omsetnya naik. Waktu dia butuh barang dagangan, dia butuh modal, betul? Sekarang saya tanya, waktu itu dia punya kebutuhan modal, datangnya kemana? Ke bank itu. Pak, sahabat Rasulullah butuh tambahan modal, datangnya ke bank itu. Emang di Madinah ada bank, Pak? Waktu itu loh. Bapak-bapak Ibu, sistem perbankan itu bukan sistem Islam. Sistem Islam itu tidak mengenal sistem bank. Jadi sistem Islam itu tidak mengenal. Itu kenapa bank syariah itu sulit banget jadi syariah beneran, Pak. Kenapa? Karena dia mau menggabungkan dua sistem yang menurut saya, dua sistem ini didesain untuk saling berbeda. Yang satu syariat Islam, yang satu bikin musuhnya syariat Islam, kan gitu. Terus mau dikawinin, wah. Saya tuh pernah di-challenge orang, Pak Chandra, yuk kita bikin bank syariah. Enggak deh, saya nggak ikutan. Dia bingung, loh kenapa, Pak? Karena menurut saya ini dua sistem yang berbeda, Pak. Yang kadang
kayaknya yang satu sistem ini itu didesain untuk melawan yang lain. Dan itu banyak kalau kita melihat praktek-praktek di lapangan, itu nggak bakal ketemu. Nah yang repot kalau udah nggak bakal ketemu begini, apa yang terjadi? Kalau udah nggak ketemu, nggak bisa ketemu gini, apa yang terjadi? Yang terjadi kompromi. Dan kalau kompromi, biasanya akan ada yang dikorbankan. Dan tahu dong mana yang akan dikorbankan? Sistem yang mana yang akan dikorbankan kalau kompromi? Pasti sistem Islam yang akan dikorbankan. Kenapa? Dengan alasan macam-macam. Ini nggak fleksibel, ini nggak simple, ini orang nggak mau kalau begini. Itu kan begitu kan? Karena sudah terbiasa dengan sistem perbankan. Jadi saya tanya, zaman Rasulullah dulu, orang sudah butuh modal, Pak. Lah dia datangnya kemana dong kalau dulu nggak ada bank? Datangnya kemana, Pak? Dia datang ke Baitul Mal. Saya tanya, Baitul Mal itu lembaga bisnis, apa lembaga sosial, atau lembaga pemerintah sebetulnya? Baitul Mal itu lembaga pemerintah, Pak. Itu bagian dari struktur kepemerintahan tuh Baitul Mal. Kalau di Islam. Jadi kalau kita datang ke Baitul Mal yang akan ditanya, ini modalnya dibutuhkan untuk apa? Kalau kita ngomong, kita butuh untuk men-scale up bisnis. Saya yakin tidak dikasih kalau di Baitul Mal. Tapi kalau kita ngomong ya, saya mau mulai usaha. Kenapa? Ini saya baru mulai dan saya berharap dari usaha ini saya bisa menafkahi keluarga saya. Dan itu usaha baru misalnya. Masih mungkin itu dikasih oleh Baitul Mal. Tapi kalau udah ngomong scale up bisnis, udah ngomong bisnis, Pak. Jadi kemana dong dulu sahabat Rasulullah? Dia akan datang ke Abdurrahman bin Auf, Pak. Dia akan datang ke Utsman bin Affan. Dia akan datang ke orang-orang yang punya kelebihan, ke juragan-juragan yang punya dana lebih. Jadi dulu itu transaksi itu disolusikan antara umat dengan umat. Tuh kalau kita ngomong bisnis. Sekarang kita tuh udah disalib sama sekularisme. Muncullah lembaga yang namanya perbankan. Lupa tuh kita cerita dulu. Dulu itu karena umat dengan umat. Akhirnya akad-akad yang tadi Mas Aslamad bilang, kalau berbisnis itu kita harus pakai akad syirkah, semuanya bisa diterapkan. Sekarang kita jadi nggak populer dengan itu karena udah lama ditinggalkan. Padahal kalau kita ngomong contoh, contoh itu sudah ada zaman Rasulullah. Ini kalau kita ngomong modal. Ini sebagian besar pengusaha. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu datang ke bank itu, sebetulnya yang Bapak butuhkan, Ibu butuhkan itu apa sih? Tambahan modal atau tambahan hutang, Pak? Saya tanya sekali lagi Bapak pengusaha. Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan itu waktu datang ke bank, tambahan modal apa tambahan hutang? Memang ingin tambahan hutang gitu? Oke, saya kasih cerita dulu. Saya jelaskan dulu. Emang ada bedanya Pak Chandra antara modal sama hutang? Inilah hebatnya syariat Islam, Pak. Mungkin secara umum kelihatannya nggak ada bedanya, tapi kalau syariat jelas, Pak. Beda antara utang sama modal jelas, benang merahnya jelas. Saya ambil contoh, saya punya bisnis, Pak. Saya punya bisnis, sudah berjalan. Saya butuh tambahan modal. Ada orang mau memberi modal ke bisnis saya, taruhlah 100 juta. Maka akad yang masuk ke dalam bisnis itu adalah modal. Apa konsekuensinya kalau akadnya modal? Satu, uang 100 juta akan diputar dulu oleh usaha yang kita kerjasamai. Diputar dulu, Pak. Hasil putaran usaha bisa dua kemungkinannya. Satu untung, dua rugi. Saya tanya, siapa pengusaha yang berani menjamin usahanya pasti untung? Ada? Siapa? Pengusaha paling hebat deh. Itu siapa? Siapa yang kaya itu? Elon Musk. Pernah dia bisa menjamin usahanya pasti untung?
Orang sahamnya bolak-balik turun aja tuh. Elon Musk kan bisa hari ini kaya, besok miskin kan? Iya, dia kan bisa begitu kan? Hari ini dia posisi 1, besok posisi 4, begitu kan? Kenapa? Sahamnya turun naik. Kenapa kok sahamnya turun? Performan bisnisnya. Atau di ruangan ini ada yang berani menjamin pasti untung bisnisnya? Saya yakin tidak ada. Karena memang karakteristik bisnis itu, Pak. Tuh. Jadi kalau modal yang masuk, dia akan diputar sama bisnis itu. Hasilnya 2 kemungkinannya. Untung atau rugi. Saat untung, apa yang dilakukan? Dibagi, Pak. Itu kalau modal, Pak. Saat rugi, bagi. Itu kalau modal. Kalau hutang, saya butuh dana 100, masuk 100, akadnya hutang. Saya tanya, waktu saya untung, nagih nggak dia? Waktu saya rugi, nagih nggak dia? Sih, beda nggak, Pak? Beda nggak? Jelas kan bedaannya? Yang kedua perbedaannya, waktu masuknya modal 100, diputar, taruhlah untungnya 10 juta, Pak. Dibagi, pengali pembaginya mana? 100 atau 10 kalau dia modal? 10 kan? Kalau yang masuk modal, begitu untung, modal ditanam 100, untung 10, dibaginya itu yang 10, bukan yang 100. Itu konsekuensi kalau modal. Coba kalau hutang, ngasih 100, minta dia bagi hasil, kadang dia ngomong bunga juga bagi hasil, Pak. Yang penting kan kelihatannya aman gitu kan. Padahal kan nggak itu yang penting kan. Yang penting fakta transaksi kalau dalam syariat. Dia bilang, ntar kamu kasih bagi hasil sama saya, 20% aja. Saya tanya, kalau itu hutang, 20% yang dia minta, dari berapa, Pak? Dari 100. Bisa melihat perbedaannya, Bapak Ibu? Sekarang saya kembali lagi tanya, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu datang ke bank, butuhnya sebetulnya tambahan modal apa tambahan utang? Jadi lebih benar kan jawabnya kan? Karena kita paham. Tapi coba besok hari Senin, bank buka, datang ke banknya, Bang, saya butuh tambahan modal, please tolong kasih saya modal, jangan kasih saya hutang. Tuh. Kalau ada yang bisa dapat, hubungi saya kirimin bakpia, Pak, dari Jogja. Ya, ya, Pak. Saya tanya, bisa nggak dia kasih modal, Bang? Bisa nggak? Bisa pun dia tidak akan mau. Bapak tahu kenapa? Kenapa? Karena sistemnya berbeda. Gak ada masalah, Pak. Itu diperbolehkan kok. Kenapa kok dia nggak mau ngasih modal, dia maunya ngasih utang? Apa resikonya? Dia itu tidak siap bagi rugi. Itu, Pak. Tapi ngomong kemana-mana, kami ini agen pembangunan, membantu modal para UKM, gitu dah. Betul nggak? Pak, kalau dia fair mau bantu modal para UKM, dia harus siap bagi rugi nggak? Ya toh? Faktanya gitu nggak? Makanya begitu COVID, bingung semua. Coba kalau akadnya modal, COVID, usahanya rugi, bingung nggak? Bingungnya bareng-bareng, Pak, maksudnya. Lalu rugi kan? Tapi jadi fair. Tuh. Jadi perbedaan itu di syariah itu ditegaskan dengan jelas. Cuma kita kadang-kadang suka kalau orang ngeyel. Mungkin gak sih, Pak, Allah melarang riba? Allah melarang riba, tapi tidak mempersiapkan solusinya, mungkin nggak? Apakah Allah melarang riba itu karena Allah iseng-iseng gitu? Ah, iseng-iseng.
mau godain hambaku, kata Allah gitu kan. Aku buat nih larangan riba, begitu kan? Gak mungkin lagi Allah iseng tuh, gak mungkin Allah iseng. Jadi kalau dilarang di sini, yang harus kita yakini adalah larangan, di balik larangan itu pasti ada kemudaratan. Itu yang harus kita yakini. Dan semakin banyak yang mengeluh nggak dengan hutangnya. Kalau dulu dia ngomong bisnis saya nggak bakal maju kalau tanpa hutang, sekarang mulai banyak nggak yang mengeluh dengan hutangnya? Saya tuh kayak kerja sama bank, Pak, kata itu ada yang begitu tuh. Tiap bulan udah mau mikir, waduh jatuh tempo lagi, uang belum siap-siap ini, waduh pusing Pak. Tuh mulai banyak. Kita nggak meyakini itu, bahwa di balik larangan itu ada kemudaratan. Dan Allah itu tidak mungkin tidak bantu kita. Pasti Allah mempersiapkan yang lainnya. Cuma karena kita sibuk saja sama riba, nggak riba, akhirnya nggak punya waktu untuk mempelajari syariatnya dan menggali mana solusi yang Allah berikan. Itu nggak punya waktu kita. Karena konsentrasinya di sana, berdebat terus di sana. Ada yang melarang, ada yang abu-abu, ada yang membolehkan, kan gitu. Itu terus ngubek aja di situ. Nggak ada yang konsentrasi dengan ini. Begitu kita konsentrasi, kita tahu, oh ada solusinya. Itu yang kemarin malam saya sampaikan di Samarinda. Nih coba, kalau kita ingin berkah, nggak bisa hanya sekedarnya. Satu, idenya harus jelas. Yang tidak melanggar syariat, modalnya harus jelas, yang tidak melanggar syariat. Begitu jalan bisnisnya, di sini ada proses. Kalau dia trading, ada proses membeli barang, menjual lagi, gitu toh? Berarti dia akan bertransaksi dengan siapa? Dengan suppliernya dan dengan buyernya. Pertanyaannya, boleh sembarangan gitu? Orang Islam bertransaksi dengan supplier dan buyer boleh sembarangan gitu, nggak ada aturannya gitu. Pak, syariat kita tuh lengkap Pak. Bagaimana bertransaksi dengan supplier, bagaimana bertransaksi dengan buyer, semua akadnya ada. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pertanyaannya, bisnis kita sudah mematuhi itu atau belum? Ini kita punya, tapi ini ya gimana? Peduli nggak kita dengan syariat? Kalau kita nggak peduli sama syariat, coba, tapi minta berkah, nyambung nggak Pak? Kita nggak peduli sedetil itu melakukan syariat, tapi kita minta berkah, nyambung nggak? Nggak nyambung Pak, gimana ceritanya coba? Nih. Di sini kita ada berakad dengan supplier, ada berakad dengan buyer, ada berakad dengan karyawan. Ini sudah menggunakan akad-akad yang sesuai syariah atau belum? Lah kebanyakan kita sudah mengaku, oh kalau saya kan spiritual company sudah perusahaan saya. Tolok ukurnya apa? Jumlah sedekah, ya. Banyak nggak orang Islam begitu? Dia merasa bisnisnya sudah menjadi spiritual company. Tolok ukurnya adalah jumlah sedekah dari bisnisnya. Terus ada aturan di internal. Woi, kalau jamnya sholat, harus sholat, tinggalkan transaksi. Wow, itu. Pertanyaannya, cukup? Untuk menjadi spiritual company, cukup? Bayangkan itu semua dilakukan, tapi akad-akad yang di sini dilanggar semua. Gimana mau spiritual company? Nih, kalau kita punya keinginan lebih besar dari orang-orang non-Islam, bisnisnya nggak bisa sama cara mereka. Karena kita ingin keberkahan ini. Oke, taruhlah ini benar, sampai di sini. Ada hasil bisnis. Buat orang Islam, bahkan berhati-hatilah dengan hasil bisnis. Kenapa? Karena itu bagian dari harta, Pak. Kenapa kita harus berhati-hati dengan harta? Pernah dengar dong hadis yang menyatakan kalau nanti kita belum bisa beranjak dari hadapan Allah sebelum menjawab 5 pertanyaan, kan?
Ya kan? Dan dari 5 pertanyaan itu, ternyata 2 pertanyaan ngomongin harta. 2 pertanyaan itu ngomongin, hartamu dari mana? Habis itu yang kedua, kamu pakai apa? Itu pertanyaannya. Nah, kita siap menjawab itu atau tidak di sini? Ini udah hasil loh. Bahkan udah hasil pun kita masih perlu mentaati syariat-syariat agar dapat berkah itu. Menurut saya kalau kita ngomong riswah, itu sudah pemahaman umum nggak? Kalau riswah itu haram. Umum sudah tahu itu nggak Pak? Tahu. Suap itu haram. Tapi bagaimana sekarang? Fakta di lapangan. Tapi memang Pak, riswah itu tidak menyebabkan dosa Pak. Riswah itu menyebabkan masuk neraka. Ayatnya ngomong gitu. Dan itu yang masuk neraka pemberi dan penerima. Jadi langsung ngomong, pemberi dan penerima riswah dua-duanya masuk neraka. Tapi berapa banyak kita sulit meninggalkan itu? Oh, nggak ada yang korupsi, dia ngomong alhamdulillah kok. Banyak kan? Melakukan korupsi, alhamdulillah ibu, kita dapat rezeki. Akhirnya udah kebalak-balik gitu loh. Sih. Nih, hasil yang lebih baik. Terhadap hasil yang lebih baik juga pertanyaannya, terus dipakai apa? Lanjut Mas. Dipakai apa hasil ini? Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu kepingin keberkahan. Saya tanya, keberkahan itu patokannya, batasannya, apakah hanya di dunia? Hah? Kita mengharapkan keberkahan bisnis kita hanya di dunia dan tolok ukurnya pasti materi itu. Kalau bisnisnya sukses, gitu kan? Sedekahnya udah banyak, gitu kan? Apakah itu harapan kita keberkahan itu hanya sampai di situ, Pak, Bu? Gimana kalau nanti ada garis kematian di sini? Kalau cuma itu yang kita harapkan dari bisnis kita, ya, sampai batas dunia saja, pertanyaannya, begitu mati, apa yang kita lakukan ini berdampak apa di akhirat? Itu diinginkan ya? Bapak Ibu inginkan itu nggak? Iya, kalau kita ingin keberkahan itu, nggak cukup hanya sampai di sini, Pak. Kita ingin keberkahan itu berdampak kepada kita dunia dan akhirat. Setuju nggak? Karena kalau sampai dunia percuma Pak. Kalau keberkahan itu yang tolok ukurnya hanya dunia, itu percuma Pak. Nih teman-teman X-Bank nih, banyak yang ngeluh sama saya. Kalau anak X-Bank itu rada unik Pak. Yang suka protes ke saya itu bukan dianya, istrinya yang disuruh Pak. Pak Chandra, mohon maaf ya, saya ini istrinya dia anggota X-Bank. Ini kami udah 2 tahun ini keluar ini. Hidup kami kok semakin susah Pak. Tuh, paling banyak. Hidup kami tuh jadi semakin sulit. Dan ini gara-gara X-Bank ini. Jadi seolah-olah saya harus bertanggung jawab Pak dengan itu. Bayangin, kumuh nggak boleh, kurus nggak boleh, bertanggung jawab dengan itu. Saya nggak percaya lagi tuh. Atau Allah, orang hijrah diberikan rezeki, jalan rezeki yang lapang. Nggak percaya lagi saya Pak. Anak X-Bank itu ada yang murtad Pak. Dan itu dia publish Pak. Saya sudah tidak percaya lagi sama Allah. Jadi nggak usah bingung kalau ada anak X-Bank kembali bekerja lagi di dunia ribawi, itu belum apa-apa Pak. Bahkan yang sudah meninggalkan agamanya sudah ada. Mungkin kalau di agama yang sana nggak ngatur kan mengenai riba gitu loh. Jadi dia bisa lebih fleksibel gitu kan. Kalau di Islam kan terikat dia. Ya nggak, daripada keluar riba pindah agama aja lebih solutif gitu kan. Mungkin dia berbangun gitu. Jadi dia sudah sampai kecewa itu.
Terus saya bilang, Mbak, kalau saya percaya bahwa Allah itu membantu orang yang hijrah, saya sangat yakin dan saya sangat percaya. Tapi kenapa kami begini, Pak? Nah, kalau Mbak begitu, bisa jadi jangan-jangan Mbak belum hijrah. Suami Mbak baru keluar kantor, belum hijrah. Ada bedanya nggak keluar kantor sama hijrah, Pak? Beda, Pak. Keluar kantor itu alasannya bisa macam-macam kok. Bikin fraud di kantornya dikeluarin kok, Pak. Setelah di luar kan yang paling aman ngaku hijrah. Ada anak ex-bank yang begitu, Pak. Keluar dari rumah pasti pakai seragam tuh. Ntar dia datang ke masjid mana. Ada yang begitu. Jadi saya bilang, saya sih yakin. Adapun kenapa masih belum mendapatkan itu, bisa jadi karena kita sebetulnya belum hijrah. Kita hanya baru keluar kantor. Saya tanya, Allah tahu nggak sih, Pak? Kita tuh keluar kantor atau kita hijrah, Allah tahu nggak? Nah, sementara ini yang memberi Allah. Allah tahu. Kepada siapapun bisa kita ngaku nih, kayak saya nih, oh nih hijrah nih hijrah. Saya bisa ngomong itu kepada siapapun, tapi Allah yang tahu. Nih. Jadi semua yang kita lakukan di sini harusnya berdampak di sini, Pak. Hijrah kita harusnya berdampak di sini. Ya, tadi mau mendapatkan berkah harusnya berdampak di sini. Karena kalau tidak, rugi kita, Pak. Kalau keberkahan itu tolok ukurnya hanya masalah dunia, bukankah yang kafir diberikan itu sama Allah? Banyak nggak orang kafir sukses? Banyak, Pak. Tapi berhenti sampai di sini, kata Allah. Ntar lo gue tungguin di sini nih, kata Allah. Nih. Kembali lagi kesimpulannya apa? Pak, ternyata kalau kita ingin keberkahan, kita tidak bisa lepas dari syariatnya Allah. Kita tidak bisa lepas dari aturannya Allah. Lanjut, Mas. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke. Keberkahan itu hak prerogatif Allah. Tidak diberikan kepada sembarang orang. Even Nabi pun harus perlu kehendak Allah untuk memberikan itu. Karena hanya Allah yang mampu memberikan itu, keberkahan. Lanjut, Mas. Untuk mendapatkannya, kita perlu merayu Allah. Setuju nggak? Pertanyaannya, sudah kita lakukankah merayu Allah itu? Mungkin ada yang tanya, gimana Pak Chandra caranya merayu Allah? Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Merayu Allah itu dengan taat, patuh pada syariat Allah. Syariat Allah itu apa? Syariat Islam. Setuju Bapak-Bapak Ibu? Jadi cara kita merayu Allah itu bukan terus kita datang, kita bikin pantun sama Allah. Bukan. Cuma taat. Itu cara kita dilihat Allah. Ketaatan itulah yang membuat Allah itu ridho. Kalau Allah ridho, Allah turunkan berkah itu. Coba bayangin aktivitas kita, berapa banyak yang Allah ridho, berapa banyak yang Allah nggak ridho. Padahal kita tahu kalau kita lakukan ini, Allah nggak ridho nih. Tapi kekeh aja kita jalanin terus itu. Udah tahu kerja di bank itu haram, jelas dalilnya segala macam, kekeh aja tetap di situ. Tapi coba kalau masa pensiun tiba, heran kan? Semuanya tuh dengan ikhlas keluar kan? Kalau Allah yang suruh keluar, susahnya minta ampun. Kalau perusahaannya yang suruh keluar, itu semuanya kayak ikhlas menerimanya. Pernah di sini yang waktu usia pensiun terus protes untuk tidak keluar? Ada? Bapak Pak Chandra udah 55 tahun ya, ini waktunya Bapak pensiun. Ntar dulu, saya masih sehat loh. Saya tuh butuh nafkah untuk keluarga saya. Jangan dikeluarin begitu aja. Pernah ada yang protes gitu, pensiun? Pensiun itu kayak nerimanya santai aja kan?
Ya udah waktunya gitu kan. Coba kalau perusahaannya aja yang suruh berhenti, ikhlas tuh. Allah itu bolak-balik nyuruh haram, haram, berperang sama aku. Nggak ada itu yang keluar, ngotot aja. Bener ya? Lah gimana mau dapat berkah? Dilawan terus itu Allah. Saya tuh bingung ya, kita ini kalau ngomongin riba tuh kayak hal yang sangat sulit gitu loh. Padahal larangan itu kan bukan cuma riba ya. Coba larangan lain, itu gampang banget Pak. Coba haram makan daging babi, itu kayak semuanya sepakat gitu loh. Oke gitu loh. Coba paksa orang Islam untuk makan daging babi, bisa bunuh-bunuhan Pak. Bener nggak? Paksa dia bunuh-bunuhan Pak. Tapi coba riba, nggak usah dipaksa Pak. Kadang setan itu ganggu kita riba, nggak perlu ngomong Pak. Padahal setan itu kalau disuruh memilih, menggoda manusia, pakai isu apa, pasti dia akan pilih riba Pak. Kenapa? Karena dampaknya sistemik. Dosa riba dampaknya sistemik. Setan mengganggu orang untuk bunuh diri. Mudah nggak setan mengganggu orang untuk bunuh diri? Perlu waktu Pak. Mau bunuh diri? Enggak. Bunuh diri? Enggak. Perlu waktu tuh. Taruhlah akhirnya diputuskan, oke, bunuh diri. Gara-gara tanahnya dulu tinggal di IKN, diusir, nggak dapat penggantian, nggak bunuh diri. Apakah langsung bunuh diri? Dia mikir, mau pakai cara yang mana? Pakai pisau, pakai racun, pakai tali, lompat dari jembatan. Perlu waktu Pak. Taruhlah akhirnya dia memilih gantung diri. Gantung diri itu Pak, dia mati dia. Saya tanya, dari proses yang lama itu, yang berdosa berapa orang Pak? Cuma satu orang yang bunuh diri itu saja. Tapi kalau riba Pak, satu transaksi riba itu tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak. Kata Rasulullah ada 4 pihak. 4 apa 5 ya? 4 pihak yang terlibat dalam transaksi riba. Siapa itu? Pemberi riba, kena dosa riba. Penerima riba, kena dosa riba. Pencatat, penulis riba, kena dosa riba. Saksi riba, kena dosa riba. Karena kata Rasulullah, 4-4-nya sama, artinya 4-4-nya tuh kena dosa riba. Ada 4 pihak yang kena untuk satu transaksi riba. Dan satu pihak belum tentu satu orang. Saya tanya, penulis riba itu emang cuma satu gitu? Mana yang kerja di bank? Mencairkan satu kredit, apakah cuma satu orang yang ngerjain? Oh, dimulai dari marketing dulu Pak. Marketing nanti kasih lagi ke surveyor, surveyor kasih lagi ke analis, analis bikin proposal, kasih lagi ke komite kredit. Komite kredit itu bukan cuma satu orang, ya, disetujui, belum selesai, belum masuk lagi ke legal, legal masuk lagi ke loan admin, baru ujung-ujungnya ke teller tuh. Satu transaksi riba dari satu pihak penulis, bukan cuma satu orang. Coba, keren nggak buat setan? Godanya mudah nggak goda riba Pak? Tadi saya bilang nggak usah pakai ngomong Pak dia. Kalau Mas Andre tadi sudah pakai motor, nggak pakai yang salju itu lagi, udah pakai mobil dia sekarang. Saya tuh masih pakai motor, berarti dia lebih kaya dari saya. Lebih sukses mudah-mudahan tuh hijrahnya. Saya mobil terakhir saya tahun 2018 itu. Bukan mobil tahun 2018. Mobilnya ada tahun 2018. Habis itu tidak ada itu mobil gitu maksudnya. Udah terjual. Pak, jadi itu memang fitrahnya gitu Pak. Orang hijrah itu tiba-tiba bisa menjadi marketing yang handal dia Pak.
nggak bisa ngelihat barang anggur, dijual pas siapa dia. Ini lemari kayaknya nggak kepake lagi, jual. Ini ada kursi, jual. Wah, tuh perubahan gitu. Mobil terakhir dijual, untuk apa? Bayar anak sekolah. Ya udah. Sekarang kemana-mana naik Supra X tahun 2011. Ya udah. Itu kalau setan mau goda saya, gampang Pak. Nggak perlu ngomong itu setan. Saya ke pasar misalnya, saya parkir nih, Supra X 2011 parkir. Sama setan, didatangkan Pak. PCX, parkir sebelah saya. Mulai tuh ngiler-ngiler, saya tuh ngeliat tuh PCX gitu. Wah keren nih. Ya, tapi iman kuat, nggak tergoda. Masuk pasar saya. Balik dari pasar, kembali ke motor, ada brosur. 0% bawa pulang motor. Waduh, 500.000 bawa uang pulang motor. Wah, mulai. Ini udah waktunya ganti motor. Bayangin setan nggak pakai ngomong tuh Pak. Tuh. Unik memang kalau riba itu. Saya nggak ngerti Pak. Perdebatannya selalu panjang. Tapi kalau daging babi kayak sepakat semua. Homer sepakat semua tuh. Homer itu. Ya. Tapi kalau riba nggak ngerti lah. Seperti itulah. Oke. Kembali lagi ke slide. Bapak Ibu, jadi kalau kita mau mendapatkan berkah itu, modalnya cuma satu, taat. Lah pertanyaannya taatnya kepada apa? Jangan-jangan kita nggak tahu tuh taatnya kepada apa. Taatnya kepada syariat. Syariatnya siapa? Syariat pemberi berkah ini, yaitu syariat Allah. Kalau di dunia namanya syariat Islam. Ada yang nama lain nggak sih? Syariat Allah itu ada yang namanya lain nggak sih? Selain syariat Islam? Syariat Islam, Pak. Pertanyaannya, kita sudah tahu semuakah syariat Islam itu? Kita ini terus terang, Pak, sangat ketinggalan informasi kalau mengenai syariat Islam ini. Kenapa? Karena syariat Islam yang paling banyak dan paling favorit dibahas, ya, itu satu, ini yang ini nih, nah ini bisa. Itu kata saya atau kata situ? Oh kamu. Nih yang paling banyak dibahas nih Pak. Betul nggak? Coba Jumatan ke masjid manapun pembahasannya ini nih. Masalah akidah, masalah ibadah. Taruhlah, oke, bosen pakai itu. Favorit kedua yang paling banyak dibahas adalah masalah akhlak. Bapak, Ibu sekalian, ini syariat Islam, yes. Kita harus patuh, harus, wajib. Dimensi satu, dimensi akidah, itu dimensi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, Pak. Jadi dalam syariat Islam, disinilah letak bagaimana cara kita meyakini kalau Allah itu ada, Allah itu berpengaruh, bagaimana tata cara ibadah. Ini di bab ini dalam syariat Islam. Bab yang ini ngatur hubungan manusia dengan dirinya, disebut dimensi akhlak. Jadi kita itu tadi saya bilang nggak bisa bebas. Bayangkan kita itu berpakaian ada aturannya, betul nggak? Nggak usah berpakaian, kita ke kamar mandi ada aturannya. Kita tidur antara yang bujangan sama yang beristri, tidur beda nggak aturannya Pak? Beda aturannya, coba. Sedetail itu loh. Nih. Tapi ini yang selalu paling sering kita dengar Pak. Pertanyaannya, cukupkah kita hanya tahu ini? Cukup nggak Pak? Nggak cukup, karena ada satu dimensi yang paling jarang dibahas. Lanjut Mas. Nih, disebut dimensi muamalah. Apa itu? Syariat Islam yang mengatur hubungan
manusia dengan manusia lainnya. Ini yang paling sering di apa ya? Dilupakan lah kalau saya bilang ini dimensi yang hilang nih. Kenapa kami yang kerja di bank ini, Pak? Dulu kerja di bank. Karena maklumat itu waktu itu belum masuk ke kita, Pak. Saya pernah ditanya, kenapa sih tren hijrah itu baru terjadi tahun 2000-an ke atas? Yang tanya saya wartawan. Kenapa, Pak Chandra? Bukankah syariat Islam itu ada sejak zaman Rasulullah? Apalagi ngomongin riba. Tapi kenapa kok tren hijrah di Indonesia ini itu baru terjadi tahun 2000-an? Kenapa? Karena maklumatnya selama ini nggak pernah tersampaikan. Kita tuh baru tahu tuh tahun segituan. Itu pun bukan karena di pengajian di masjid. Coba berapa sering ke masjid pembahasannya mengenai muamalah tuh riba. Saya pernah ketemu anak X-Bank, Pak. Dia bilang begini, Pak Chandra, kemarin Jumatan, saya ketemu itu Pak, khotibnya Pak. Masjid dekat rumah saya. Terus saya tanya, ngapain itu ketemuin khotib? Mau pesen tema ceramah. Emang kamu mau pesen apa? Saya minta Pak khotib nanti ceramahin mengenai riba tuh. Ini anak X-Bank nih Pak. Terus gimana saya bilang? Ya waktu itu sih beliau cuma ngangguk-ngangguk aja. Terus pas ceramah, nggak ada tuh ngomong-ngomongin riba. Ini paling padahal riba Bapak tahu, riba tuh adanya di sini nih Pak. Sistem ekonomi Islam itu pasti anti riba, pasti anti riba. Nih, bayangin kalau ini tidak pernah didiskusikan, gimana kita mendapat informasi itu? Makanya Pak, saya kalau mau ketemu MUI gitu ya, ada satu yang saya mau protes. Saya mau protes Pak Kiai, Pak Ulama, mohon maaf ya. Kenapa? Saya baru tahu riba itu haram, riba itu dosa. Itu tahun 2000-an. Saya mau tanya sama beliau. Saya ini umat Pak, awam Pak, tentang syariat ini. Siapa yang punya kewajiban menyampaikan ini Pak? Ulama toh. Kenapa saya baru tahu tahun itu? Coba kalau tahun 90 saya sudah tahu. Saya masuk kerja tuh tahun 93 Pak. Kalau 90 saya tahu. Saya mungkin nggak nyoba-nyoba Pak ngirim lamaran itu ke bank. Tapi karena saya baru tahunya tahun 2000-an, ya ini udah kebablasan. Semakin sulit nggak memutuskan untuk keluar kalau udah kebablasan gitu? Iya Pak, utangnya udah banyak. Soft loan. Utang dengan perusahaan tuh udah banyak. Semakin sulit. Saya mau nyalahin siapa ini? Maklumatnya baru datang. Padahal ini syariat udah ada dari dulu. Jadi saya bilang sama wartawan yang janya saya bilang, karena saya baru dapat maklumatnya dan kayaknya teman-teman saya baru dapat tahun 2000-an ke atas. Itu pun tidak secara langsung, tapi secara sosmed. Karena waktu itu 2000-an yang namanya Facebook, YouTube, wah lagi buka ya. Mulai dah ada ustadz-ustadz yang ngomongin tuh mengenai riba tuh. Oh baru ngeh tuh kita. Sebagai orang Islam yang normal Pak, begitu dibilangin, riba, yang kerja di bank, ayo riba. Pak geter kita Pak, ini bener Pak enggak sih? Iya bertahun-tahun kerja terus dibilangin begitu. Apalagi ujungnya ada yang ngomong, gimana Pak cari solusinya? Keluar. Kan ada tuh ustadz yang gampang ngomong, keluar gitu kan. Saya kadang-kadang ngomongin ustadz yang keluar, zaman itu Pak, saya bilang, ustadz ini gak pernah jadi pegawai bank sih, jadi enak banget ngomong keluar-keluar gitu loh. Coba kalau jadi pegawai bank, mikirnya kayak kita kan gitu ya. Tuh, baru tuh kita dapat tuh maklumat itu. Coba, wajar nggak kalau akhirnya saya komplain sama para ulama nih? Iya karena saya nggak dapat info itu. Nah, terus wartawannya, lah terus Pak, kenapa Pak para ulamanya kok selama ini tidak pernah membahas itu? Saya bilang, Mas, kalau ini jangan tanya sama saya, tanyanya sama ulamanya. Kenapa? Saya juga mau tanya kok sama mereka. Jadi kalau situ tanya, ntar jawabannya apa saya dikasih tahu. Saya bilang, saya juga penasaran. Nih, bahas ini, itu memang kenapa saya juga nggak ngerti. Padahal, ya ada ulama yang bilang, syariat Islam ini 90% itu pembahasannya ada di sini Pak.
Karena di sini ngomong sistem. Kenapa sih ngomong sistem? Pak, coba kita lihat ya. Kenapa kok dimensi ini lebih banyak ngomong sistem? Karena ini mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Saya ambil contoh. Di sini ada pengusaha. Taruhlah kita punya 10 karyawan. Saya tanya, waktu kita punya 10 karyawan, kita perlu punya sistem nggak? Pak, kita mau ngatur 10 karyawan, perlu punya sistem nggak? Iya, nggak usah simpel lah. Masuk ya, 10 karyawan itu ternyata 2 shift. Ada shift 1, ada shift 2. Itu harus bikin aturan nggak? Siapa yang masuk shift 1, siapa yang masuk shift 2, apa konsekuensi shift 1, apa konsekuensi shift 2. Perlu dibikin aturan nggak? Kalau nggak ada aturannya berantakan semua nggak? Jadi kenapa bicara sistem? Karena memang mengatur untuk hubungan manusia dengan manusia lainnya. Manusia lainnya ini kan belum tentu satu orang, Pak. Bukan saya sama masnya saja. Belum. Bisa sama masnya, bisa sama sekelompok ini, bisa sama ini kelompok, bisa jutaan, bisa miliaran, kan gitu. Makanya diaturnya dengan sistem. Dan harusnya kita berbahagia. Karena agama lain belum tentu punya sistem di agamanya, Pak. Sistem ekonomi Islam. Pernah dengar dong setidak-tidaknya? Coba saya tanya, sistem ekonomi Buddha, pernah dengar Bapak? Sistem ekonomi Hindu, pernah dengar? Ini salah satu kehebatan syariat. Pembedanya, kesempurnaannya tuh ada di sini, Pak. Karena kalau yang lain bisa jadi punya ini. Tapi belum tentu punya ini. Kita tuh punya ini. Kenapa kita disebut lengkap? Dan saya yakin di sini semua percaya kan? Syariat Islam itu lengkap? Ada yang meragukan kelengkapannya? Lengkap. Ini salah satu pelengkapnya. Sayangnya kita nggak mau pakai. Tuh. Tapi pengen masuk surga. Ada yang nggak ingin masuk surga? Bayangin menerapkan syariatnya tidak mau, tapi pengen masuk surga. Itu kan jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung, jadi nggak bisa, Pak. Saya tanya Bapak, waktu nanti Bapak dihisab, pertanyaan hisab itu merujuknya benar atau salahnya kita, itu merujuknya pada aturan yang mana, Pak? Oh, Chandra, kamu salah berdasarkan KUHP nomor sekian, gitu tak? Apakah begitu? Atau undang-undang Amerika yang dipakai? Benar salahnya saat dihisab yang dirujuk aturan yang mana, Pak? Arab Saudi? Uni Emirat Arab? Amerika? Indonesia? Yang mana, Pak? Pasti aturannya Allah. Ini ibu-ibu yang di belakang. Mana yang akan lebih bermasalah pada saat dihisab? Ibu-ibu naik motor nggak pakai helm sama nggak pakai jilbab. Mana yang akan lebih bermasalah waktu dihisab? Kalau di dunia mungkin lebih aman, Bu, nggak pakai helm, nggak pakai jilbab, Bu. Karena nggak pakai jilbab nggak ditangkap polisi. Coba nggak pakai helm, tangkap polisi, Pak. Tapi waktu dihisab, mana benar dan salahnya? Itu kan aturan Allah, Pak. Aturan Islam, syariat Islam. Jadi sebetulnya buat kita Bapak-bapak, mau berbisnis, mau berumah tangga, mau apapun yang kita lakukan, kita terikat. Terikat kepada siapa? Syariat Islam. Coba bayangkan, kalau kita tahu kita tuh terikat pada syariat Islam, terus kita nggak mau menerapkannya, terus piye? Piye, Pak? Kita tuh banyak dilematisnya sekarang, ya kan? Baik, jadi sedih. Kembali lagi, saya semua ke tema kita. Mendapatkan bisnis yang berkah. Sudah menuju ke sana belum kita? Bagaimana caranya? Memastikan yang kita lakukan dalam bisnis kita adalah yang diridhoi Allah. Bagaimana agar dapat ridho Allah? Taat, Pak. Patuh, Pak. Patuh kepada apa? Syariatnya Allah. Syariat Allah itu apa? Syariat Islam. Kalau Allah ridho,
berkahnya insya Allah turun. Baru kita dapatkan. Dan berkah itu turun, dampaknya bukan cuma sekedar di dunia, tapi di akhirat. Insya Allah. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz Iwan. Ustadz.